Basarnas Semarang mengirim personel dan alat urban SAR untuk membantu evakuasi di lokasi gempa Cianjur, Jawa Barat. Ratusan buruh dari Jepara melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Jepara. Kesenian tradisional dan pasar jazz dimeriahkan dengan gelaran musik jazz bernuansa pedesaan di Dusun Cibukidul. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Yang berita pertama datang dari Cianjur, Jawa Barat. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,6 dengan kedalaman 10 km yang berpusat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada 21 November 2022, tepatnya pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat, yang menimbulkan korban jiwa mayoritas adalah anak-anak. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan setidaknya 162 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil melalui akun Twitter pada Selasa 22 November dini hari. Namun dalam keterangan tertulisnya Selasa 22 November siang, Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan korban meninggal dunia 103 jiwa di Kabupaten Cianjur. Selain itu, 25 orang tercatat masih tertimbun runtuhan bangunan di Desa Cijedil. Sementara untuk kerusakan infrastruktur di Kabupaten Cianjur sendiri tercatat sebanyak 2.272 rumah rusak, 1 unit pondok pesantren rusak berat, 1 RSUD Cianjur rusak ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit sarana pendidikan rusak, dan 1 unit sarana ibadah rusak. Selain itu, gempa juga menyebabkan longsor yang menutup jalan lintas provinsi di Kabupaten Cianjur. Kerusakan infrastruktur juga tercatat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Gempa susulan masih terus dirasakan warga meski dengan kekuatan lebih kecil dari gempa sebelumnya. Hingga kini masih banyak warga yang membutuhkan bantuan, utamanya bantuan pangan yang mana saat ini stok pangan warga mulai menipis. Beberapa warga memanfaatkan singkong yang ada di kebun untuk diolah menjadi makanan warga. Diketahui sejumlah menteri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur hari ini. Lokasi pertama yang ditinjau Presiden Jokowi adalah Jalan Raya Ciberem, penghubung wilayah Bogor Cianjur di Kecamatan Cugenang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat masih terus melakukan pendataan terkait jumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, Basarnas, dan TNI untuk update data terbaru korban gempa Cianjur. Call center 115 Basarnas dan 117 BNPB dapat Anda gunakan untuk mencari informasi terkait nama-nama warga Cianjur yang menjadi korban luka-luka atau meninggal dunia. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Lingkar TV melaporkan. Ya, sementara Basarnas Semarang memberangkatkan personel dan peralatan ke lokasi bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak 20 personel lengkap dengan peralatan dikirim untuk membantu proses evakuasi. Sebanyak 20 personel Basarnas Semarang diberangkatkan untuk membackup personel SAR yang telah berada di lokasi gempa di Cianjur, Jawa Barat. Mereka adalah personel Basarnas pilihan dan terlatih, telah memiliki kualifikasi urban SAR dan juga kemampuan pertolongan medis pertama atau medical first responder. Selain memberangkatkan personel, Basarnas Semarang juga mengerahkan sejumlah peralatan urban SAR. Di antaranya alat pemotong beton, pemecah tembok baja, tabung lifting bags, alat pengungkit, dan perlengkapan lainnya. Semua peralatan yang dibawa dalam kondisi siap digunakan untuk membantu penanganan dan evakuasi korban terdampak bencana. Nantinya tim akan diperbantukan di kantor pencarian dan pertolongan Bandung untuk memperkuat tim rescue yang sudah ada. Dengan memperbantukan 20 personel diharapkan dapat mempercepat penanganan evakuasi korban gempa sehingga mampu meminimalisir korban jiwa. Untuk
tenaga rescuer yang diturunkan apakah memiliki kualifikasi atau tidak, dan peralatan apa saja Pak yang dibawa? Untuk tim yang kami gerakkan semua memiliki kualifikasi untuk urban SAR. Jadi untuk peralatan juga yang kami siapkan semua terkait untuk pelaksanaan urban SAR. Gempa di Cianjur, Jawa Barat terjadi pada Senin siang. Akibat gempa dengan berkekuatan 5,6 skala Richter tidak hanya merusak bangunan, namun juga mengakibatkan korban meninggal dan ratusan orang mengalami luka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film Seno Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Tuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Jepara 13% pada Senin sore, ratusan buruh asal Jepara mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk segera mengesahkan tuntutan yang diajukan oleh buruh. Tentang pengesahan. Ratusan buruh asal Jepara yang tergabung dalam Kesatuan Serikat Pekerja Nasional melakukan aksi damai di kantor Gubernur Jawa Tengah. Dengan membawa spanduk tuntutan upah minimum kerja, ratusan buruh memilih berjoget dalam menyuarakan aksi menuntut kenaikan upah minimum kerja Kabupaten Jepara. Ratusan buruh yang terhalang kawat berduri serta penjagaan kepolisian memilih menutup Jalan Pahlawan Semarang untuk melakukan aksi tuntutan.
Koordinator aksi dalam orasinya mengaku kenaikan upah sekitar 13% dinilai wajar dengan kondisi perekonomian saat ini. Pertumbuhan ekonomi 5,37%. Sangat wajar kalau kita meminta 13%. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kami tetap minta supaya Pak Gubernur ketemu untuk diskusi masalah UMK di Jawa Tengah. Dan batas waktu sebelum tanggal 28. Kalau itu tidak dilaksanakan, kami DPD SPN Jawa Tengah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kami bahwa PSP atau PUK yang ada masing-masing perusahaan membuat permohonan kepada manajemen untuk berunding melaksanakan minta upah sesuai dengan peraturan kita. Setuju? Dan kalau ini tidak dilaksanakan dan tidak setuju oleh pengusaha, maka kami berhak untuk mogok kerja. Meski belum bisa menemui Gubernur Jawa Tengah, aksi demo ini tetap berlangsung damai dengan menggelar berbagai tuntutan lewat poster yang dibawa ratusan buruh. Jika tuntutan kenaikan upah minimum kerja sebesar 13% tidak disahkan, buruh akan kembali melakukan aksi yang lebih besar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, pagelaran Akbar Jazz bertajuk Ngayog Jazz 2022 kembali digelar di Kabupaten Sleman DIY. Dihadiri belasan kelompok musik jazz dari berbagai wilayah di tanah air dan mancanegara. Acara musik ini tidak digelar di hotel mewah atau tempat mewah lainnya, namun digelar di tempat suasana asli pedesaan di Dusun Cibukidul. Suasana berbeda terlihat di Dusun Cibukidul, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Sleman DIY sepanjang hari Sabtu. Sejak siang hingga malam, suasana dusun yang biasanya terlihat sepi, sepanjang hari tersebut ramai dibanjiri puluhan musisi dan penyanyi jazz dari berbagai kelompok di tanah air. Mereka terlihat memainkan berbagai komposisi andalannya di atas 4 panggung yang disediakan, mulai dari panggung sepat, pelut, cetul, dan sidat. Jika biasanya pentas musik jazz dilakukan di hotel mewah atau tempat megah lainnya, pagelaran musik jazz Akbar dengan tagline Kena Jese Tetap Bening Banyune yang diambil dari falsafah Jawa yakni Keno Iwae Tetap Bening Banyune ini memang tergolong unik karena justru digelar di tengah suasana pedesaan dan berbaur dengan warga kampung yang kebanyakan sama sekali tidak tahu menahu tentang musik jazz. Untuk tema kali ini adalah tetap Keno Jese, tetap Bening Banyune. Ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Ini sangat inline sekali dengan semangat pariwisata kita, yaitu quality dan sustainability tourism. Artinya, event jazz yang diadakan di Desa Cibukidul ini tentu perhelatannya akan berjalan. Jazz akan beberapa panggung akan dilaksanakan di dusun ini. Selama ini musik jazz memang identik dengan musik kalangan menengah atas sehingga perlu dilakukan upaya untuk lebih memasyaratkan genre musik ini. Selain itu juga agar para musisi dan penyanyi jazz bisa belajar dari kehidupan masyarakat di pedesaan. Ya, kalau temanya udah kan memang di kampung gitu, di desa gitu, membumi, ya kan. Ada tema-tema yang jazz gunung lah, jazz apa. Ini bagus banget, deso, back to nature. Ya, supaya orang itu nggak gini, kalau denger jazz tuh kok ya ngeri, takut, oh jazz itu terkesan, oh Eropa gitu ya, terkesan apa namanya. Terus orang tuh kayak sungkan, apa segan gitu. Padahal enggak loh, ya kan. Jazz itu enak banget gitu loh. Selain kegiatan bermusik, kesenian tradisional dan pasar jazz adalah bentuk keterlibatan dan partisipasi warga setempat sebagai tuan rumah penyelenggaraan Ngayog Jazz 2022. Pasar jazz adalah salah satu bentuk dukungan dalam turut memajukan UMKM desa, yakni memunculkan pedagang-pedagang yang menampilkan beragam olahan makanan, minuman, dan produk kerajinan, sehingga menambah pendapatan warga. Sempat dihentikan selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Ngayog Jazz saat ini diikuti 15 kelompok jazz dari berbagai daerah di tanah air, dan 1 kelompok jazz dari Belanda dan Spanyol, yaitu Rodrigo Parejo dari Spanyol, Joan Martin Hogenhuis dari Belanda. Sementara itu, untuk mengangkat budaya lokal dalam waktu bersamaan, sejumlah potensi budaya setempat juga ditampilkan di panggung berbeda seperti sholawatan. Dari Sleman DIY, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan.
Ya demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.